كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Mudah-mudahan setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan program Barokah di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Barokah kepada Bapak Ijang Maftuh Sidik SPDI dari SMPN 27 Bandung. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang sekaligus sebagai narasumber pada acara hari ini. Yang terhormat
Bapak Kabid P3TK. Yang terhormat Bapak Kasih Pais Kementerian Agama Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas baik dari Kementerian Agama Kota Bandung, juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Ibu kepala sekolah dan jamaah barokah yang kami banggakan, yang kami hormati dan Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang penuh berkah ini kita bisa bersilaturahim dalam acara Barokah Ngabuburit sebagai program perdana di bulan suci Ramadan. Tentu merupakan suatu kebahagiaan bagi kami mewakili pengelola Barokah. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan bisa bersua kembali dengan Bapak Ibu, kemudian bisa melaksanakan salah satu program pada hari ini, yakni Barokah Ngabuburit. Oleh karena itu kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah saum 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita semuanya bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini dan bisa manfaatkan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kadis dan jamaah yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Kabid yang senantiasa memberikan dorongan bagi kami untuk terus istiqomah melaksanakan agenda dakwah ini, thalabul ilmi ini, silaturahim ini melalui program Barokah yang sampai hari ini insya Allah sudah pekan ke-9 kalau tidak salah. Dan insya Allah kami terus berjuang untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Meskipun di perjalanannya Pak Kabid, Pak Kadis mungkin banyak hal yang terus kita perbaiki dikarenakan hal-hal barangkali ya, agenda-agenda yang lain. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, pada kesempatan ini pun terlaksana dan alhamdulillah dihadiri oleh Pak Kadis, Pak Kabid dan semua jamaah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Kebahagiaan berikutnya, insya Allah Bapak Ibu, selain program Barokah Ngabuburit yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16, insya Allah selama bulan Ramadan, kami juga insya Allah menggulirkan program Barokah Kuliah Subuh Bu Tia ya, yaitu setiap hari Ahad pukul 5 sampai pukul 6.30. Oleh karena itu, esok hari Bapak Ibu kita silaturahim kembali dalam Barokah Kuliah Subuh. Mudah-mudahan seringnya kita bersilaturahim, juga thalabul ilmi, menambah keberkahan bagi kita semuanya dan juga meningkatkan syiar di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya Pak Kadis, Pak Kabid dan jamaah sekalian, insya Allah mudah-mudahan ini sedang disusun programnya Barokah Sanlat ya. Meskipun mungkin dari berbagai organisasi ataupun aktivis yang lain sudah ada yang melaksanakan, tapi insya Allah Barokah juga sedang menyusun program Salat Ramadan. Insya Allah sebentar lagi akan digulirkan. Demikian pula sebagaimana pembiasaan yang Pak Kadis, Pak Kabid sering lakukan di bulan suci Ramadan, baik kedinasan maupun bersifat pribadi, yakni Barokah peduli ya, Barokah berbagi. Ini juga mudah-mudahan terlaksana dan mudah-mudahan pesan moral kita, pesan materi kita, pesan keberkahan yang kita bagikan pada yang membutuhkan, insya Allah pada waktunya kita akan sampaikan. Dan barangkali di antara Bapak Ibu mau berpartisipasi atas program-program ini, alhamdulillah dengan kelapangan jiwa, dengan terbuka, luar biasa. Mari kita bersama-sama untuk mensukseskan program Barokah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Lebih khusus kepada Pak Kadis, hatur nuhun. Setiasa ngaluuhan hadiran program perdana Barokah di bulan Ramadan sekaligus
disuhunkeun kangge masihan taujih tausiah kangge urang sadayana. Mudah-mudahan Pak Kadis dina sehat walafiat barokah kulawargi tugas sang sejabina oge Pak Kabid nu senantiasa hadir tiap pertemuan Pak Kabid sanes acan patepang deui tapi alhamdulillah melalui naon media alhamdulillah melalui WA dan sebagainya tetap diskusi tetap silaturahim tetap komunikasi mudah-mudahan janten amal soleh kangge sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ketua yang sudah memaparkan segala program barokah yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan Allah ijabah dan dilancarkan dalam pemraktekannya atau aplikasinya. Alhamdulillah, berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kabid. Pak Kabid, mangga untuk memberikan motivasi sedikit kepada kami di dalam rangka dalam Ramadan barokah. Mangga Pak Kabid, diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kadis, yang saya hormati Kasih Pendais Kementerian Pendidikan Agama Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta peserta Barokah on Ramadan, Barokah Ngabuburit. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Pak Ejang, bahwa Ramadan ini adalah bulan at-tarbiyah, bulan refleksi muhasabah diri. Mungkin termasuk pada diri saya sendiri mengingatkan untuk merefleksikan diri sejauh mana ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang sudah kita lakukan untuk terus berusaha memperbaiki diri, dan salah satunya adalah mengikuti kegiatan ini. Ini tetap kita berbuat untuk berliterasi religius, berliterasi rohani untuk tetap memperbaiki. Kalau di waktu bukan puasa, kita setiap hari mungkin tubuh perlu nutrisi, perlu gizi yang bagus. Nah mungkin di bulan Ramadan ini kita perlu juga nutrisi ilahiyah, nutrisi religius dari berbagai narasumber, salah satunya Pak Kadis Hatur nuhun, enjing subuh panginten Bapak Kepala BPSDM, mugia tiasa dihadiriku sadayana PTK di Kota Bandung, khususnya para kepala sekolah sareng pengawas. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana, khususnya pengurus pengelola barokah, mugia program-program anu tos dicanangkeun, anu tos direncanakeun, tiasa ditindaklanjuti, tiasa dilaksanakeun tur maslahat sareng barokah ke orang sadayana. Amin. Bagian pula dari aktivitas Ramadan ini menjadikan amalan ibadah buat kita semua. Amin. Sakitu pangitan anu tiasa dipaparkeun, mudah-mudahan aktivitas orang ieu kenging amalan ibadah kanggo urang sadayana. Apunten samudaya kelapatan, hatur nuhun perhatosanana. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kabid yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada kita sehingga kita juga kuat karena mungkin dengan beliau juga ya luar biasa Harus, gitu. harus. Iya, harus Pak. Iya. Semakin kuat dan semakin maju. Iya. Jangan Eh, Bu Tia, Iya Pak. nah nanti eh, saya pingin semua punya cocokan lah dalam tanda kutip. Iya, Kalau untuk guru BK ada Pandawa, benar. kalau guru PAI ada Barokah. Nanti semua guru akan kebagian dengan program-program Iya. inovasi. Tunggu Nah, saja. Barokallah, Ya, luar siap. biasa ya. Bapak Kabid kita ini banyak sekali inovasinya ini, sehingga kita semakin kaya dengan Insya berbagai Allah. kreativitas dan inovasi. Terima kasih hatur nuhun Pak Kabid, luar biasa. Followernya Berikutnya, harus banyak ya, ya. Pak. Oh, ini Bu Vivi ya ini ya. Wilujeng Bu Vivi hatur nuhun kasampingan Ya, Bu saya Vivi hadir, sehat Pak. selalu. Iya. Amin, terima Barokallah, kasih. jazakillah Bu Vivi sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, berikutnya yaitu yang ditunggu-tunggu ini, tausiah dan sekaligus doa dari Ustadz kita, Ustadz yang luar biasa, sekaligus Kepala Distrik Kota Bandung, yaitu Bapak Ustadz Haji Hikmat Ginanjar MSI. Sebelum beliau memaparkan tausiahnya pada sore ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau, yaitu beliau ini lahir, langsung ke lahir ya Pak, biar tahu ultahnya nih. Lahir pada tanggal 29 Juni tahun 64 ya. Sebentar lagi ultah ya Pak. Beliau riwayat jabatannya pernah di Sekwilmat Kecamatan Bojong Loa Kidul. Beliau pernah menjadi camat Sumur Bandung, menjadi camat Astana Anyar, kepala bagian bina pemerintahan dan otonomi daerah, Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, wah subhanallah, sebagai Kepala Unit Pengelola Perparkiran, sebagai Kepala Bagian Pembangunan, sebagai Sekretaris Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan, sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung, sebagai Kepala Dinas Kebakaran, pernah menjabat Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Beliau juga pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol. Nah, yang sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Riwayat pendidikan beliau, beliau mengenyam pendidikan SD di Sukajadi 5 Kota Bandung. Beliau SMPN-nya di SMPN 15 Kota Bandung, SMA-nya di SMA BPI Kota Bandung, mengenyam pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN Sumedang, mengenyam pendidikan juga di Universitas Langlaung Buana Unla Bandung, dan yang terakhir di Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi. Nah, ini yang menarik itu moto beliau, moto Ustadz kita ini pada sore ini, yaitu tidak menyakiti siapapun dengan cara apapun. Subhanallah. Dan beliau juga ini masih terngiang bertemu dengan saya gitu. Pernah beliau mengatakan bahwa doakan saya dari para guru. Luar biasa. Karena mungkin doa dari guru ini salah satunya atau semuanya terijabah. Doakan Bapak Kadisti kita sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah dan segala urusan dan ininya dimudahkan dan dilancarkan. Barokallah Bapak, luar biasa. Kepada Al Ustadz Haji Hikmat Ginanjar MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diawali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersilaturahmi sekaligus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Habibana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Yang saya hormati, pertama-tama tentu saja dari mulai para pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bandung hadir pada hari ini, Pak Kabid P3TK, yang saya hormati Ketua GMP PAI, yang saya hormati juga ini selaku Ketua Program Barokah, yang saya hormati dari Kemenag Ibu Kasih Penais, yang saya hormati para pengawas, yang saya hormati juga para kepala sekolah serta segenap ikhwatun muslimin muslimat jamaah barokah yang saya cintai, yang saya banggakan. Diawali pertama sebelum saya menyampaikan kepada pokok persoalan hari ini, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan, tentu saja ada beberapa program pemerintah yang sampaikan kepada kita semua dan harus kita cermati bersama. Pertama, bahwa dengan terbitnya SKB 4 Menteri, di mana salah satu kebijakannya adalah untuk menyelenggarakan rencana pembelajaran tatap muka. Dan tentu saja ini disambut gembira oleh semua. Akan tetapi tentu saja program ini harus disikapi dengan bijaksana, karena beberapa hal harus menjadi perhatian kita semua. Dan termasuk Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyampaikan dalam SKB 4 Menteri termaksud bahwa apabila PTM pembelajaran tatap muka dilaksanakan, yang paling utama adalah memastikan seluruh peserta didik, para PTK, pendidik, dan tenaga kependidikan harus sudah divaksinasi. Dan sekarang kami dari Kota Bandung merespon ini dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Kota Bandung, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan yang telah merespon aspirasi dari kami dari Dinas Pendidikan bahwa PTK kami dijumlahkan dengan yang dari Kemenag itu semuanya cukup besar. Tentu saja harus menjadi perhatian apabila nanti pembelajaran tatap muka ini harus dilaksanakan. Dan syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini sedang berlangsung vaksinasi secara masif dan disebar di setiap kecamatan, dan alhamdulillah sekolah-sekolah menjadi tempat penyelenggaraan vaksinasi. Dan kemarin juga saya mengikuti Zoom Meet sama dengan dengan cabang dinas dari provinsi KCD, bahwa bagi keluarga besar Kemenag juga termasuk juga para lansia yang diselenggarakan oleh BUMN disiapkan tempatnya di Eldorado. Ini berlaku untuk Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Raya, dan Cimahi lah seperti itu. Nah, sambil mengingatkan ini semua kepada yang belum, misalnya belum terdaftar atau belum dapatkan giliran, silakan untuk aktif saja, karena persyaratan kita pembelajaran nanti adalah memastikan kitanya dulu yang harus sehat, baru nanti tahap berikutnya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa pada hari ini tentunya adalah hari yang berbahagia bagi kita semua, karena hari ini pun adalah bagian daripada bulan suci Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan
Ilam ana saum salasu darajat, saumul umum, saumul khususil khusus. Tentu saja ini harus menjadi perhatian bagi kita, barangkali menjadi pegangan bagi kita, bahwa ketahuilah bahwa puasa itu terbagi menjadi tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum atau puasa awam. Yang kedua adalah puasa khusus, dan ketiga adalah puasa khususil khusus, yaitu yang biasa dilakukan oleh para nabi, para syidikin, dan para muqarrabin. Adapun puasa umum ialah puasa menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat. Izin saya sampaikan, ini hal-hal yang sangat mendasar, dan ini sudah kita lakukan sejak kecil, karena ini juga mengingatkan, ternyata sampai usia seperti sekarang pun, rasanya untuk mencapai derajat puasa yang khususil khawas agak berat juga nampaknya. Kita ini sebagai manusia yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, masih saja kadang-kala terpancing dengan respon spontan terhadap satu objek yang ada di hadapan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa puasa khusus, di mana puasa khusus ini adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, kaki, dan semua anggota badan daripada dosa atau bermaksiat. Adapun puasa khususil khusus atau khawasil khawas adalah puasa hati, di mana hati kita menjauhkan diri dari cita-cita yang berangan-angan tinggi. Kemudian juga pikiran-pikiran keduniaan dan menjauhkannya yang menjauhkan daripada selain kepada Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Ada tingkatan puasa ini, puasa umum, yaitu tadi sampaikan bagaimana menjaga perut, kemaluan, sehingga tidak dipenuhi syahwat. Dan puasa ini biasanya dilakukan oleh orang-orang awam. Dari sejak kecil, anak-anak juga sampai sekarang juga mungkin masih banyak melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, yaitu menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, lidah, kaki, tangan, dan seluruh anggota badan. Biasanya puasa ini adalah puasa orang-orang yang soleh. Kemudian puasa yang lebih khusus, yaitu hatinya hanya ingat kepada Allah, bersih daripada keinginan yang hina dan perkara-perkara dunia. Biasanya puasa ini adalah puasa para nabi, para syidikin, dan para puasanya muqarrabin. Puasa khusus, ada 6 perkara yang harus kita sempurnakan supaya kita bisa mencapai puasa yang khusus. Yaitu pertama adalah menjaga pandangan. Yang kedua adalah menjaga lidah. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga pendengaran. Kemudian yang keempat adalah menjaga seluruh anggota badan dari dosa. Kemudian yang kelima, tidak terlalu banyak makan ketika berbuka puasa. Dan keenam adalah hati dalam keadaan khauf dan roja, takut dan harap apakah puasa kita ini diterima atau tidak, gitu, seperti itu. Ada harap-harap dan takut. Kalau bahasa anak-anak sekarang, harap-harap cemas, kira-kira seperti itu. Pakai bahasa milenial sedikit, Pak Ustadz. Kemudian apa yang dimaksud dengan jaga pandangan? Nah, ini juga yang paling sulit di era globalisasi seperti sekarang ini. Kita tidak keluar rumah saja, kita bisa lihat di media sosial. Masih juga pandangan kita harus dijaga. Pertama adalah dengan menundukkan pandangan. Kemudian tidak melihat sesuatu yang haram ataupun makruh. Dan ketiga adalah tidak melihat sesuatu yang melalaikan hati selain daripada mengingat kepada Allah. Sesungguhnya pandangan kepada perkara yang tidak baik adalah panah dari panahnya beracun iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka kata Allah akan menggantikannya dengan keimanan yang dia dapat merasakan manisnya dalam hatinya. Ini diriwayatkan dalam Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Kemudian menjaga lidah. Ini yang paling utama barangkali bagi kita, karena kita dikaruniai lidah, lihat penulisan,
untuk bercakap, berbincang. Namun kata Imam Al-Ghazali ketika bertanya sekali waktu kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling tajam di muka bumi ini? Ingat saya kalimat itu. Ada yang mengatakan pedang, ada yang mengatakan pisau, dan banyak lagi. Tapi betul, dan ini ada pemaknaan yang luar biasa. Sang guru ini tidak pernah mengoreksi pernyataan murid-muridnya. Sampai dikatakan benar apa yang kalian, tapi ketahuilah bahwa yang paling tajam di muka bumi ini adalah menjaga lisan kita. Makanya lisan ini bisa menyakiti orang dan juga kita bisa dihargai dan bisa dihormati dengan lisan kita. Nah, salah satunya tadi menjaga lidah ini pertama adalah tidak berkata yang bohong atau logo atau sia-sia. Kadangkala kita terpancing dengan kata-kata atau bahasa yang sia-sia untuk mengomentari sesuatu. Kemudian juga tidak mengumpat dan mengadu domba. Ini juga menjadi perhatian, dan kemudian jaga lidah itu adalah selalu diam saja. Kemudian juga yang paling utama adalah basahkan lisan kita dengan zikrullah dan membaca Al-Quran. Ini saya sangat terinspirasi, juga menyampaikan kepada kita semua, termasuk kepada diri sendiri. Banyak sekali orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan diselamatkan oleh Al-Quran dan diangkat derajatnya oleh Al-Quran. Karena apa? Karena dia menghafalkan Al-Quran dan dia juga paham dengan Al-Quran. Dan buktinya apa? Banyak di antara sekolah-sekolah kedinasan, karena dia pandai mengaji, karena pandai qiraatnya bagus, para komandan, para pimpinan baik di lingkungan TNI, Polri maupun di mana saja, ternyata bisa dengan mudah masuk ke sekolah-sekolah kedinasan. Dan saya termasuk orang yang ada di sekolah kedinasan. Maka Al-Quran pun tidak hanya di akhirat, tetapi dunia pun sudah menolong kita. Ini sangat luar biasa. Kemudian juga dalam menjaga lidah ini kita tidak berkata kotor ataupun keji atau sesuatu yang akan merenggangkan hubungan. Kemudian juga menghindarkan permusuhan atau yang ada unsur ria atau menunjuk-nunjuk. Nah, ini saya kira respon spontan kita, kadang-kala disadari atau tidak disadari sifat manusia merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling pintar, padahal tidak hanya harus merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Karena siapapun yang ada di hadapan kita adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi, harus kita kasihi, dan kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, sebagaimana ajaran dalam Al-Quran kepada kita sebagai manusia itu adalah menjadi rahmatan lil alamin. Jadi semua yang ada di alam jagat raya semesta ini harus selamat dari lisan dan tangannya. Nah, saya kira ini penting bagi kita, sebab dengan kebaikan-kebaikan itu akan menjemput kita. Kemudian kebaikan-kebaikan itu akan dipanen oleh kita. Kalau kita berbuat kebaikan, saya yakin dan percaya entah itu hari ini, hari esok, seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau 1 tahun kemudian, kebaikan itu akan datang menyongsong kepada kita. Dan saya kira saya sering menyampaikan di beberapa tempat di mana saja berada, kalau kita berbuat baik, maka mungkin saja kebaikan itu tidak hanya 1 kali, mungkin 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Tapi kalau kita berbuat keburukan, maka akan terpulang lagi kepada diri kita. Saya kira tidak mau ada orang yang hidupnya nanti tidak mau bagus, pasti semuanya ingin baik. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali hari ini menanamkan kebaikan dalam segala hal. Baik Bapak yang saya hormati, tadi menyampaikan bagaimana dalam Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa mengumpat itu akan merusakkan pahala puasa. Jadi kalau barang yang rusak itu biasanya tidak diterima, harganya juga sangat rendah. Maka jangan sampai puasa kita rusak hanya karena tadi kita mengumpat ataupun misalnya kekesalan yang artinya tidak akan ada manfaatnya. Sebab mengumpat juga akan membuat energi negatif kepada kita. Saya ingat kalimatnya bagaimana ketika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya sedang berbuat baik untuk dirinya juga. Dan barang siapa berbuat buruk kepada orang lain, maka sesungguhnya sedang berbuat buruk untuk dirinya juga. Maka ketika kita mengumpat orang lain, sebetulnya sedang mengumpat diri kita sendiri. Rugi, saya kira seperti itu. Kemudian juga adalah Imam Mujahid mengatakan 2 perkara yang akan merusakkan pahala puasa, yaitu mengumpat dan berbicara bohong.
Ini suka disadari atau tidak disadari, mungkin kalimat dusta ini suka pernah atau kita lakukan. Tapi saya kira mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu untuk menahan lisan kita sehingga tidak mengumpat ataupun berkata bohong. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, puasa adalah benteng. Maka janganlah kita berkata kotor dan jangan pula kita berbuat jahil atau mengejek atau bertengkar sambil berteriak-teriak. Sekiranya ada seorang yang mengajak kita berkelahi atau menghina kita, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Begitu baginda mengulanginya 2 kali. Ini sangat luar biasa bahwa pengendalian kita sangat diuji bagaimana kita mampu memberikan edukasi kepada orang lain bahwa orang berpuasa itu tidak melakukan perbuatan tidak terpuji, termasuk juga tidak melayani orang yang akan mengajak kita untuk berkelahi. Ibu bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah bagaimana menjaga pendengaran. Nah ini, pertama adalah tidak mendengar sesuatu yang haram dan makruh. Dalam surat Al-Maidah disampaikan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Mengingatkan kepada kita bahwa media sosial juga adalah atau media elektronik lainnya ada di depan kita, ada di hadapan kita. Pandai-pandailah kita memilah dan memilih berita-berita segala sesuatu yang ada di hadapan kita sehingga kita tidak terjebak kepada berita-berita yang tidak baik, katakanlah sesuatu yang haram dan makruh termaksud tersebut. Sesuatu yang haram diucapkan adalah haram juga mendengarnya. Ini diriwayatkan dalam Imam At-Tabrani, orang yang mengumpat dan orang yang mendengar umpatan bersama-sama dalam dosa. Masya Allah, ini menjadi warning bagi kita bahwa ternyata kita pun mendengarkan orang yang suka bergibah, bergosip, mana di media mas sekarang sudah banyak sekali seperti setiap hari, maka tentu saja kita mulai sekarang untuk mencoba menghindari. Kemudian juga yang 4 adalah menjaga seluruh anggota badan daripada dosa. Apa saja anggota badan ini? Ada tangan, kaki, kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka jangan melakukan perkara-perkara yang makruh. Kemudian juga perut kita tidak memakan makanan yang subhat atau tidak jelas halal haramnya ketika nanti kita berbuka puasa. Perumpamaannya adalah bagaimana berpuasa tidak makan makanan yang halal tetapi berbuka dengan makanan yang haram, seperti seorang yang membina sebuah istana tetapi meruntuhkan sebuah kota. Kemudian juga mudarat makanan yang halal adalah karena terlalu banyak memakannya, bukan jenisnya. Sedangkan tujuan puasa adalah menyedikitkan makan. Perumpamaannya adalah seorang yang tidak makan obat yang banyak untuk menghindarkan mudarat, tetapi selepas itu dia makan racun. Itu adalah seperti perilaku orang-orang yang bodoh. Kemudian contoh berbuka dengan yang haram ialah mengumpat ketika sedang berpuasa, karena dosa mengumpat itulah maka seperti makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia. Ibu bapak yang saya hormati, diriwayatkan dalam Imam Ibnu Majah, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Boleh jadi orang yang sholat pada waktu malam tidak mendapatkan apa-apa daripada qiyamnya, melainkan hanya berjaga malam saja. Ini harus kita analisa, kita koreksi kepada diri kita, bermuhasabah di bulan yang penuh barokah ini, mengoreksi sampai di mana kira-kira riadoh kita, ibadah kita, apakah memang tadi harap-harap cemas, apakah ini diterima atau bagaimana. Saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian juga yang kelima, tidak banyak makan ketika berbuka puasa. Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi ukuran perut anak Adam itu adalah beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang dan punggungnya. Jadi kalau bahasa medisnya itu
bagaimana kita bisa menguasai diri kita sehingga dalam perut itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernapas. Saya masih teringat ketika masih kanak-kanak dulu, karena mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk berbuka puasa, maka dimakanlah semuanya dan akhirnya perutnya kemerkaan. Kemudian tujuan berpuasa itu ialah untuk membelenggu setan dan juga menghancurkan hawa nafsu yang jahat dengan berlapar mengosongkan perut, yaitu untuk menguatkan jiwa ke arah mencapai derajat takwa. Justru tidak ada faedah jika berpuasa kemudian makan yang berlebihan. Adapun sikap yang tidak baik adalah ketika kita banyak makan berbagai jenis makanan pada bulan Ramadan ini, kemudian juga termasuk makanan-makanan yang kita makan pada bulan-bulan yang lain. Saya kira makan berlebihan ini akan sangat merugikan bagi kita. Kemudian juga yang harus diingat oleh kita, perut yang kosong ketika tidak makan sejak pagi sehingga sampai berbuka puasa, ini akan bergejolak keinginannya dan akan bertambah kuat kegemarannya. Jika ketika bulan puasa perut menikmati makanan yang lezat dan mengenyangkan, saya bertambahlah keinginannya dan berlipat gandalah kekuatannya yang akhirnya akan membangkitkan nafsu syahwat. Jadi ternyata banyak makan itu sangat tidak bagus terhadap nafsu kita gitu. Buktinya gening ya, yang tidak menjaga makanan mah mohon maaf ada kemajuan perutnya Pak. Jadi bukan six pack tapi one pack gitu. Mohon maaf saya agak bersoloroh. Nah ini jadi koreksi termasuk saya juga mungkin barangkali di usia sekarang mah harus banyak juga menjaga makanan nutrisi tadi kalau kata Pak Kabid P3TK, nutrisi rohani, nutrisi religius, ini penting di saat ini. Tapi juga sambil mengoreksi kita. Jadi nanti kita mah kalau buka puasa bahasa Jermannya jangan tambarakan, saya kira seperti itu. Kemudian Bapak yang saya hormati, bahwa jiwa atau roh dan rahasia puasa itu adalah bagaimana melemahkan kekuatan nafsu syahwat. Sehingga ini biasanya syahwat ini akan menjadi jalan setan untuk mengajak kepada kejahatan. Dan ini bagaimana supaya jiwa dan roh kita sehat, ini didapati dengan makannya sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ada berpuasa termasuk tidak banyak tidur pada waktu siang supaya kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Karena ini akan bisa melemahkan kita. Jadi kalau kita ingin kuat dalam arti batin kita kuat, maka mengurangi tidur di siang hari. Malah harus diisi dengan hal-hal yang positif. Ibu Bapak yang saya hormati, jamaah barokah, orang yang makannya sedikit akan jernih hatinya, yang akan meringankan dirinya mengerjakan sholat tahajud dan melaksanakan zikrullah. Kalau sudah kenyang kan lupa, tidur, terlelap. Maka betul ketika Quran mengingatkan kepada kita, ya ayuhal mudasir, hei orang-orang yang berselimut, kira-kira seperti itu. Karengkolo emang biasanya seperti itu, karena kenyang. Kita juga mungkin pernah merasakan semua ketika kita perutnya kosong, malam-malam itu suka bangun. Kita sebetulnya karena memang tidak ada yang dimakan mungkin. Tapi kalau kita ada makan yang makan sedikit, pasti itu akan dibangunkan. Dan secara secara alamiah kita akan dibangunkan ketika pada waktu qiyamul lail itu, dan itu saatnya Allah Subhanahu wa taala menunggu doa-doa kita dan sedang menanti apa yang engkau inginkan, kira-kira seperti itu. Namun kadangkala kita tidak terlalu mengabaikan padahal ini rahasia yang sangat luar biasa. Saya selalu menganalogkan dalam sebuah akal sehat. Ibu Bapak, kenapa malam itu kita harus bangun? Kalau kita lihat putaran bumi, kalau kita pernah melakukan perjalanan ke luar negeri melalui pesawat, perjalanan yang 17-an, atau ke Mekah juga berada selama 9 jam, itu kelihatan ketika belahan bumi mana yang masih terang, belahan bumi mana yang sudah gelap. Ini kebayang karena konon katanya ketika tahajud itu
3 malam itu pintu-pintu langit itu dibuka. Kemudian ketika dibuka itulah turun para malaikat untuk mengambil doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika putaran itu sedang berjalan di bumi Indonesia, maka bangunlah kayak orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya di kota Bandung memesan seperti itu. Dan saat itulah doa-doa akan dikabul. Hanya beberapa saat lagi sudah ganti Australia, bumi itu berputar dan selalu berputar begitu. Nah, kesempatan itu kan hanya satu kali. Maka betul ketika manusia, betul dikatakan manusia adalah orang yang rugi. Karena apa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Katanya ingin bahagia, katanya ingin diangkat derajat, katanya ingin dijauhkan dari masalah yang berat, katanya ingin pertolongan Allah. Tapi ketika Allah menyiapkan waktu untuk kita, kenapa kita menjauhnya? Maka jangan pernah salahkan ketika hidup kita banyak persoalan, banyak masalah. Mungkin saja karena hijab yang menghalangi kita selama ini. Dari apa? Ya tadi itu, gangguan setan, kemudian juga karena kita terlalu banyak makan di dalamnya, seperti itu. Sehingga peredaran darah di dalam itu mengakibatkan kita terlena untuk berleha-leha, melupakan akan kewajiban kita yang sesungguhnya sebagai khalifah di muka bumi, bahwa kita adalah bagaimana tugas kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wa insan illa liya'budun. Jadi tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira. Kemudian yang berikutnya, jiwa seseorang itu akan bisa melihat ke alam yang tinggi. Artinya saya selalu menyampaikan ini kadang-kala irasional mungkin kata beberapa orang. Tetapi ketika kita bisa melihat sesuatu yang di luar alam kita ini, sebetulnya anugerah yang diberikan kepada kita. Kalau kita belum bisa melihat segala sesuatu ke alam yang lebih tinggi atau alam ulwi, itu biasanya hatinya masih dikelilingi oleh godaan setan. Jadi belum bisa melihat segala sesuatu itu secara jernih. Masih melihat segala sesuatu dengan hawa nafsu. Bahwa kata saya, pokoknya, kumaha engke. Bukan itu, tetapi bagaimana Al-Quran mengajarkan kita hidup ini berproses. Dan dalilnya sederhana menurut saya, takwa, walaupun takwa itu berat untuk dilakukan. Kemudian juga yang berikutnya tadi disampaikan nanti di pertengahan bulan ini atau ulang ini 10 hari terakhir nanti kita akan ada bulan yang sangat luar biasa, itu bulan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi orang yang bersih hatinya nanti akan diberikan rezeki Lailatul Qadar, yaitu dia akan melihat rahasia alam malakut dengan seizin Allah. Nah, ini saya kadang berbicara terlalu ini dianggapnya irasional, tetapi ada satu kenikmatan tersendiri barangkali kalau sudah memang diberikan anugerah seperti itu, ketika kita bisa melihat segala sesuatu bahwa yang gaib itu ada dan ternyata memang fakta gitu ya. Jadi terkadang ketika menyampaikan pendapat kepada yang tidak seikhwan, tidak sefrekuensi, dianggap nyambung seperti itu. Tapi saya kira ini saya harus sampaikan berdasarkan pengalaman ataupun yang dirasakan, ini sangat luar biasa. Saya kadang-kadang selalu berpikir, pantas ya para ulama itu hidupnya lebih tenang, lebih nyaman, nampaknya sudah bisa melihat alam malakut gitu. Tidak alam kasar seperti sekarang. Riweuh ku tunjangan, riweuh ku honor. Baik, kemudian tadi sampaikan saya masih dalam posisi bagaimana menjaga makan kita. Banyak makan akan menjadi penutup hijab kepada hati daripada mengingat Allah. Ini saya kira yang disampaikan tadi. Kemudian juga berlapar pun belum cukup untuk mengangkat hijab, melainkan setelah mengosongkan angan-angan kita, maka semuanya kita tidak harus memulai dengan melazimkan atau membiasakan makan yang sedikit, karena kalau kita panjang angan-angan tidak akan pernah selesai. Kalau saya bahasa Inggrisnya mengatakan keinginan itu like a shadow, seperti bayang-bayang. Ketika dikejar bayang-bayang itu akan semakin jauh lah bayang-bayang itu dan tidak akan pernah sampai, habis energi dan tenaga kita. Tetapi yang terbaik itu di episode apapun
menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud hati yang keadaan antara takut atau khauf dan harap atau roja? Yaitu ketika berpuasa bahwa ada dua sifat khauf dan roja, ini karena dia tidak tahu apakah puasanya diterima atau tidak. Kemudian juga jika diterima maka dia termasuk golongan kalangan orang yang muqarrabin, dekat dengan Allah. Jika ditolak maka dia akan termasuk dalam kalangan yang memputin atau tercela. Kemudian setiap kali selesai berbuat ibadah hendaklah kita membawa sifat ini, sifat roja, khauf dan roja. Paling penting bagi kita, apakah bagus tidak ibadah kita? Apakah dibumbui dengan riya? Hanya karena menggugurkan kewajiban atau hanya karena ingin diapresiasi oleh orang? Nah ini kayak yang sering disampaikan oleh para ulama, para guru-guru kami semua. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah kepada Allah. Allah yang menggerakkan segala sesuatunya. Maka tiada satupun yang bisa memberikan pertolongan, hanya Allah Azza wa Jalla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu Bapak yang saya hormati, yang banggakan, itu barangkali beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini, bulan yang penuh barokah ini, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqomah melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, dan kita meningkatkan tidak hanya saum umum, mungkin barangkali minimal saum khusus atau barangkali lebih khusus bagaimana kita satu dan lain saling menghargai dan saling menghormati. Dan saya suka hari ini mohon sampaikan juga sebelum di akhir pembicaraan ini, bahwa kami kemarin dengan Pak Kabid P3TK sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota dan sudah menyampaikan program ini. Insya Allah dalam rangka Bandung Agamis, beliau sangat merespon ini. Ini saya kira bahwa kami di sisi kesibukan kami satu dengan lain tetap memberikan program-program positif yang dilakukan oleh para guru-guru ataupun dinas pendidikan bersama-sama kepada pimpinan tertinggi di Kota Bandung ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, hatur nuhun Ustadz yang sudah menyampaikan tadi beberapa puasa, ya tadi puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus. Yang tadi membuat ada kunci keyword yang disampaikan oleh Ustadz Pak Ustadz Hikmat, bahwa jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Itu luar biasa, Pak. Itu menjadikan moto kami gitu. Dan mengumpat itu akan merusak pahala. Terus barang siapa berbuat baik kepada orang lain, itu dirinya sendiri sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Luar biasa, Pak. Itulah mungkin dari beberapa paparan Bapak ini, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak Gansah, apakah pada hari ini ada yang bertanya kepada beliau? Karena mungkin ini sangat menarik sekali pemaparannya, sangat betul-betul keseharian ya, banyak sekali disintrek ke Pak Kadis, luar biasa. Ternyata kita masih jauh dari yang tadi puasa khusus saja. Para orang-orang soleh itu, apakah kita sudah sanggup menjaga lisan, sudah sanggup menjaga pendengaran, sudah sanggup menjaga segala sesuatu gitu. Kadang Pak itu lisan itu lidah tak bertulang teh. Jadi kadang kita tidak sadar ngagosip, mengumpat, enak gitu ketika menggosip, tapi itu justru yang akan menjadikan hijab, yang akan menjadikan penghalang dari apa yang keberkahan datang kepada kita. Pak Gansah, silakan, apakah ada kita kasih 3 pertanyaan saja untuk bertanya kepada beliau? Silakan, disilakan. Ibu Tia, kita coba satu penanya dulu ya. Kalau nanti ada waktu kita akan tambah kembali. Ini sudah ada yang raise hand, Bu Tia, Pak Ilham Pauji. Iya. Silakan Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gansah atas kesempatannya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Namun di sini ada satu yang sangat menjadi perhatian saya ketika tadi pemaparan, yaitu terkait dengan menundukkan pandangan.
Ya, gitu. Jadi Oh, Pak Ilham, Ya, Pak Ilham. sepertinya terhempas. Pas ngelag ya. oh, ngelag ya. Iya, Ya, silakan Pak ngelag. Ilham. Ayo sampai Ya. Oh ya, tadi sampai mana Bu Tia? sampai menjaga pandangan, pandangan. tetap Pak Ilham. Oh iya. Ya, jadi saya ingin mengetahui mungkin karena Pak Kadi saya yakini usia lebih tua dari saya pasti lebih banyak pengalaman. Bu Tia sopan nggak saya ngomong gitu? Mohon maaf nih. Senior. Iya, jadi lebih senior gitu. Pasti banyak pengalaman begitu, pengalaman hidup. Nah, ini bagaimana? Apakah ada treatment khusus bagaimana agar kita bisa mengendalikan pandangan kita seperti itu? Jadi yang saya alami masih ingat nggak ngerti itu ngelihat perempuan begitu gitu kan istilahnya waktu belum balik itu saya merasakan. Namun setelah akhir balik ya memang banyak godaan karena di Indonesia sendiri tidak seperti di Arab ya. Kalau di Arab pakai cadar tertutup hitam-hitam semua. Tapi di Indonesia terbuka, kemudian jalan-jalan kemanapun pasti banyak terbuka. Kita melihat YouTube, konten-konten YouTube banyak, dan mungkin bisa jadi dilihat oleh peserta didik kita gitu ya, murid-murid kita. Nah ini tips khusus untuk diri saya pribadi juga gitu, dan juga mudah-mudahan ilmu yang saya akan dapat nih sekarang dari treatment khusus, mungkin ada pengalaman, bisa saya tularkan juga diamalkan oleh diri saya dan juga bisa saya sampaikan kepada murid-murid seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaannya Bu Tia. Iya. Atur nuhun Pak Ilham. Ya. Langsung jawab saja oleh Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ilham. Ini jadi memang saya boleh menganalogkan sebuah analog ya. Jadi 3 godaan di muka bumi ini. Saya selalu membahasakan ketika dulu ngaji, anu kahiji dal, anu kahiji wau, kedua wau, anu katilu ta, dal wau ta. Dalna dunya, wauna wanita, tanah tahta, seperti itu. Dan ini menjadi dari keseluruhan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita terjerembab kepada malah perbuatan dosa dan maksiat. Nah, yang berikutnya, saya menganalogkan begini Pak Ustadz, Pak Ketua, ini sambil ngobrol hari ini, saya kira ngobrol ngabuburit ini. Semua episode laki-laki pasti pernah merasakan episode ini yang ditanyakan oleh Ustadz Ilham tadi. Saya menganalogkan begini, kalau kita perjalanan dari Bandung ke Jakarta, itu melalui tol Cipularang bisa 3 jam sampai. Tapi di tengah jalan ada rest area. Ada rest area, katakanlah kilometer 97. Kilometer 97 ini sangat enak, sedap di pedang mata. View-nya bagus, makanannya enak, tempatnya menyejukkan. Nah, kita yang pernah melakukan perjalanan itu selalu mampir di tempat itu. Dan saking enaknya, yang semestinya perjalanan ke Jakarta itu 3 jam, malah menjadi 4 jam. Karena kita berlama-lama di kilometer 97. Lalu apa kilometer 97 ini? Itu tadi godaannya yang wow, wanita. Ini enak dipandang mata, kemudian mengasihkan untuk syahwat kita. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu melaksanakan yang fardu tadi, berangkat saja, tidak harus mampir, maka anugerah sudah disiapkan 3 jam. Tapi karena kita melanggar, maka anugerah itu menjadi terhalang, bisa 4 jam bahkan 5 jam. Entah ketika keluar dari rest area itu, maka kita ketemu dengan truk gandengan, dengan bus-bus yang besar,
pengendara-pengendara yang tidak disiplin, yang menyebabkan kita menjadi tambah kesal karena perjalanan kita merasa terganggu. Jadi kenapa terganggu? Karena perbuatan kita sendiri. Bima kasabat ayadina, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira tip-tip mah semuanya ada di diri kita semua. Semua bisa merasakan. Kalau saya sampaikan analog seperti itu, kalau kita ingin selamat, mari kita tahan pandangan itu. Tapi kalau kegoda, ya kita mungkin yang sebetulnya karunia itu sudah dekat, maka karunia itu akan menjauh kembali. Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan keinginan kita, cita-cita kita, doa-doa kita dikabulkan, maka ya tadi yang dilarang itu pandangan-pandangan yang kira-kira dapat mengundang syahwat kita, mengandung syir dalam diri kita, ini harus dihindari. Semuanya tidak pernah ada yang tidak lolos dari ujian ini. Semuanya rata-rata pernah mendapatkan ujian ini. Tapi kembali kepada diri kita, tentu saja Allah memberikan kesempatan kepada kita, kalau yang sudah terlanjur diberikan waktu untuk bertobat. Maka saat ini saya kira bulan suci Ramadan ini saatnya kita untuk merefleksi lagi kembali untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini adalah sangat yang wajar manusia, tetapi kenapa para aulia dulu, para wali mampu untuk menahan ini semua? Saya kira ini menjadi rujukan bagi kita, sehingga para aulia, para wali ini hidupnya lebih baik dan lebih ditingkatkan derajatnya. Saya kira tadi dari dal wau sarenta eta dihindarkan oleh mereka. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan tidak puas nanti kalau ketemu lagi kita ngobrol di darat. Iya, luar biasa tuh. Pak Ilham katanya datangnya dari diri kita sendiri. Azam kuat dari kita sendiri untuk menjaga itu semua. Luar biasa. Pak Gansa masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, mungkin satu lagi. Ini ada Mangga. chat dari Bu Vivi. Silakan Ibu Vivi mau bertanya. Oh iya, silakan Bu Vivi. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Ibu Fajar. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Amin, amin. Satu pertanyaan mungkin atau saya hanya ingin bertanya. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi ngobrol terus tiba-tiba ada sedikit masalah, terus orang tuh bilang gini, kamu tuh terlalu baik. Emang ada yang salah dengan terlalu baik? Jadi apakah kita harus mengurangi kebaikan itu, ataukah boleh nggak sih kita menunjukkan ekspresi kalau kita tuh tidak suka gitu, padahal yang kita tahu atau yang kita pelajari gitu, setidak suka apapun kita tetap harus memberikan mukanya muka senang aja gitu Pak. Nah saya suka bingung gitu kalau orang bilang kamu sih terlalu baik, loh orang baik kok nggak boleh sih gitu. Nah itu kira-kira gimana Pak Ustadz ya, supaya kadang-kadang tidak hanya di lingkungan kita saja mungkin. Kalau saya sih suka mengekspresikan kalau saya tidak suka. Kadang biar orang tuh tahu kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Tapi menurut sebagian orang lain itu enggak benar gitu. Terus kalau misalnya kita terlalu baik, kamu sih terlalu baik. Jadi aja orang tuh ada unsur jadi memanfaatkan. Kira-kira mungkin karena ini pas temanya juga semua guru agama mungkin. Tadi Pak Kadis keren Pak, bisa jadi kepala Kemenak juga mungkin. Ya saya dari tadi tuh ngedengerin tuh nggak putus gitu, jadi nggak saya tinggal gitu. Jadi pas saya ngobrol terus saya ini, jadi saya mau nanya deh gitu sedikit. Mudah-mudahan mungkin yang saya ekspresikan apakah memang itu salah gitu. Jadi saya menunjukkan kalau saya nggak suka, saya suka komplain gitu, atau saya ingin bahwa orang lain tuh tahu kalau sikap mereka itu tidak baik pada saya. Apakah itu salah ataukah memang terlalu baik itu yang harus kita ikuti. Itu aja mungkin Pak Kadis. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, hatur nuhun Bu Vivi. Luar biasa. Mangga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bu Vivi pertanyaannya bagus sekali. Saya kira ini hal-hal yang mendasar yang kita rasakan bersama. Pasti saja kita dihadapkan antara baik dan buruk ya dimanapun juga, antara suka dan tidak suka ya, sekiranya berpasangan dalam kehidupan dimanapun juga. Kalau saya secara pribadi, Ibu, sebelum berangkat kemana-mana, saya pertama selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya mohon tempat
tempat tujuan saya itu tempat yang barokah. Minta dalam doa yang di doa Nabi Nuh, Ibu, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairun munzilin. Jadi saya minta pertama, ya Allah, arahkan saya, tempatkan saya ke tempat yang penuh barokah. Karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Maka dengan segala keyakinan saya, dengan segenap keyakinan saya, maka Allah akan menempatkan saya ke tempat yang barokah, membimbing saya ke tempat yang baik. Sekalipun misalnya di tempat itu tempat yang tidak bagus secara kasat mata, tetapi selalu saya diselamatkan dalam kondisi itu. Dan ini saya rasakan beberapa kali ketika katakan dalam kondisi pandemi COVID ini juga, tiba-tiba saya dengan doa itu, dan saya jauh dalam satu rapat dengan rapat cukup besar, tapi terhindar dari kontak langsung dengan seseorang yang memang terpapar saat itu. Dan itu kira-kira ketika doa kita tempatkan yang barokah, maka tidak serta-merta kita dekat dengan kira-kira yang akan dapat merugikan kita, akan memudaratkan kita. Kemudian yang kedua, saya selalu berdoa begini, Bu. Kalau ada di hadapan kita, siapapun yang di hadapan kita, yang ini juga doa dari para guru-guru kita semua, ada di tempat yang baru, yang tadi doakan doa akhir petang, doa petang tadi. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini ternyata paten luar biasa menurut saya. Datang di satu tempat selalu mengungkapkan doa itu. Kemudian tambah tadi dengan bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini luar biasa. Dan kita yakini ketika ada di tempat itu kita terlindung dari segala keburukan yang ada di tempat itu. Apapun yang kira-kira akan membahayakan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan adalah memang menjadi tugas kita semua, bagaimana kita untuk menebarkan kebaikan. Namun ternyata tidak semua orang yang ada di hadapan kita itu memiliki niat yang bagus. Nah, terkadang kalau saya sederhana, Bu, wa arid anil jahil, hindari olehmu orang-orang yang jahil. Sebab kalau di layanan juga akan merugikan kita, malah mungkin kita juga akan berbuat justru yang tadinya dia berbuat sulit 6 kilo, malah kita melawan dengan muka yang masam, mungkin 10 kilo, malah kita yang telah berbuat aniaya kepada diri dia. Lebih baik menurut saya menghindar saja dari orang-orang yang memang akan memudaratkan kita, akan mengundang kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saya yakin dan percaya dengan cara kepiawaian kita semua berkomunikasi akan banyak cara. Yang paling utama adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, di depan saya ini ada orang, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari segala bentuk kejahatan dan kezalimannya, dan berikan saya petunjuk sehingga saya tidak menjadi orang yang rugi pada saat ini. Itu saja. Jadi pertama Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Minta izin dulu kepada Allah, kemudian setelah selesai mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Selesai pekerjaan bersyukur, setelah bersyukur Faiza farogta pangsom, pekerjaan berikutnya song-song. Nah, sebelum pekerjaan berikutnya Allah lagi, ya Allah, upamiku bahasa Sunama, abdi atau saya akan mulai pekerjaan berikutnya. Mohon nyungkeun di api, nyungkeun di sarengan. Mohon dibimbing dan berikan petunjuk sehingga dalam pekerjaan berikutnya saya senantiasa ada dalam perlindunganmu. Setelah selesai bersyukur lagi. Kira-kira seperti itu yang memang zikir kita keseharian, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun kita tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, saya kira bukan hanya ucapan biasa, tapi renungkan dan kita amalkan dalam keseharian. Insya Allah. Konon katanya kan disampaikan, jika sudah bersujud kemudian maka bertebaranlah di muka bumi dan ingatlah aku sebanyak-banyaknya. Semakin kita banyak mengingat Allah, semakin banyak perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang memang jahil ada di depan kita. Boleh jadi ada yang di depan kita adalah ujian juga kepada kita. Tapi bagaimana kita mensikapinya dengan sikap terbaik kita supaya juga tidak menyinggung juga, tetapi juga kita bisa menghindar secara dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas Bu Pipi. Iya, barakallah. Alhamdulillah, karena kita sudah sore, Pak Ustadz silahkan kita tutup dengan doa saja. Mangga Pak Ustadz.
Mangga Pak mohon Ustaz. Ya, juga nanti Pak Ustadz Ijang. Pak Ustadz Hikmat. Pak Kadis spesial, Pak Kadis. Spesial sekarang, aduh Pak Ustadz Hikmat, emang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma barik lana fi saban wa balikna robanan wa a'inna ala syami wa qiyami wa ghusil basor wa hibdul lisani wa qiraatil Qur'an. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Manan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bantulah kami untuk berpuasa, qiyam, menundukkan pandangan, menjaga lisan, dan membaca Al-Quran. Wahai Allah yang maha penyayang, wahai Allah yang maha pemurah, wahai Allah yang maha mulia, wahai Allah yang maha pemberi karunia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustadz atas segala tausiahnya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu, dapat perlindungan dari Allah, dan mudah-mudahan Bapak jangan bosan ketika kita ingin sharing ilmu dan sering mengingatkan kami semua dalam bertausiah seperti ini. Turun Bapak, jazakallah khairan katsiran. Iya. Untuk mengingat, mohon hatur nuhun Bapak. Tutup doa kafarul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ijang untuk mengingatkan ya, subuh nanti tabuh 5 subuh kita tausiah kembali ya Pak Ijang oleh Bapak Kepala BKPP ya, Pak Adi Jungjunan. Di Antos sadayana para jamaah barokah kita manfaatkan sebaik-baiknya thalabul ilmi ini untuk ladang pahala kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Hatur nuhun kasayan hapunten kasuhun bilih aya cariosan teu karos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu kepala sekolah terus hadir. WMGMP, KKG, sadayana. Pembina PAI Pak Jamal, alhamdulillah hatur nuhun. Pipi yang selalu Wilujeng Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dinas Pendidikan aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا الله. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Muqim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuun, Ya Ra'uf, Ya Ahadun, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabir, Ya Allah, 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 Ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah
dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun sadayana, Butia, hatur nuhun Butia. Iya, sami-sami. Luar biasa. Luar biasa. Pak Kadis, hatur nuhun wilujeng buka saum. Buka saum, iya. Mangga dikantun. Ya, Pak Kadis. Hatur nuhun. Atur nuhun.